Halo teman-teman, ciri-ciri komunikasi antar pribadi ada apa aja ya? Sebelum membahas ciri-ciri komunikasi antar pribadi, kita perlu tahu dulu nih apa itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu mempunyai keunikan karena selalu dimulai dari proses hubungan yang bersifat psikologis, dan proses psikologis selalu mengakibatkan keterpengaruhan. Benar seperti diungkapkan Devito 1976 bahwa komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Sementara itu, Rogers dalam Depari 1988 mengemukakan pula komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Sedangkan Tan 1981 mengemukakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka antara dua orang atau lebih orang. Seperti itu pengertian komunikasi antar pribadi menurut sebagian para ahli. Next, kita langsung lanjut membahas ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada spontan. Spontan adalah komunikasi yang terjadi secara tiba-tiba tanpa perencanaan seperti bertegur sapa, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan teman di kelas. Yang kedua, ada masalah penetapan tujuan. Masalah penetapan tujuan adalah komunikasi antar pribadi yang tujuannya tidak kita tetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, kebetulan dan identitas peserta. Komunikasi antar pribadi terjadi tidak direncanakan dan identitas keanggotaannya juga tidak jelas, terjadi sambil lalu. Yang keempat, bentuk akibat. Komunikasi antar pribadi juga dapat mengakibatkan hal yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang kelima, berbalas-balasan. Komunikasi antar pribadi berbalas-balasan merujuk pada jenis komunikasi di mana pesan yang disampaikan oleh satu pihak langsung direspon oleh pihak yang lain secara timbal balik. Yang keenam, masalah jumlah orang, suasana, dan pengaruh. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi antara dua orang atau lebih, baik dalam kelompok kecil maupun kerumunan. Sedangkan suasana di mana komunikasi terjadi sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi itu sendiri. Misalnya, dalam suasana yang santai dan terbuka, orang lebih cenderung berbicara dengan jujur dan terbuka. Sebaliknya, dalam suasana yang tegang atau penuh tekanan, komunikasi bisa lebih terbatas dan orang cenderung lebih berhati-hati dengan kata-kata yang dia bicarakan. Terakhir, pengaruh komunikasi antar pribadi dapat membantu membangun kepercayaan dan keintiman, serta memperkuat ikatan yang kita miliki. Komunikasi antar pribadi dapat membantu membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik. Yang ketujuh, masalah hasil. Komunikasi antar pribadi sangat bergantung pada seberapa baik pesan yang disampaikan dan diterima, seberapa jelas pemahaman yang tercipta, dan bagaimana pengaruh emosional, sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Yang kedelapan atau yang terakhir, pesan lambang-lambang bermakna. Komunikasi antar pribadi tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga lambang-lambang lain yang bermakna, baik itu verbal maupun non-verbal. Lambang-lambang ini sangat penting dalam membentuk makna dan pemahaman antara individu. Mungkin itu saja dari saya, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.